Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali bersama kami di channel Tugas Kantor Tutorial. Baik, teman-teman, tugas kantor tutorial kali ini ingin membagikan sebuah tutorial tentang latihan soal ujian masuk kerja. Biasanya ini untuk ujian masuk kerja di perangkat desa atau KAUR, atau juga bisa juga di tes admin perusahaan dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabel, ada beberapa tabel contoh tentang penjumlahan dasar, kemudian perkalian dasar dan pengurangan. Kemudian nanti akan kita hitung persentasi. Nah, ini kita untuk tipe yang pertama ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan membuat tipe yang selanjutnya atau tipe yang kedua. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi teman-teman. Silahkan yang baru bergabung di subscribe terlebih dahulu. Dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar ilmunya langsung masuk. Oke, di sini saya sudah mempunyai data di sini. Kita diperintahkan untuk menambahkan antara kolom A dan kolom B. Nah, caranya simpel aja. Teman-teman silahkan klik di sini sama dengan. Kemudian teman-teman jangan pakai rumus sum di sini. Teman-teman cukup blok kolom A, kemudian tambah kolom B. Seperti itu. Jadi A tambah B. Jadi kita menggunakan tanda tambah yang ada di keyboard sama dengan. Jadi teman-teman tinggal klik shift dan sama dengan maka akan muncul tambah. Kemudian teman-teman tinggal klik saja enter di sini, maka akan muncul hasil antara kolom A dan kolom B. Pertambahannya 170. Kemudian ke bawahnya teman-teman tinggal drag saja atau klik dua kali pada bagian tambah sama saja, maka hasilnya akan muncul. Nah, kemudian kita akan mengurangi antara kolom A dan kolom B. Nah, caranya sama, kemudian tandanya juga sama kurang. Teman-teman klikkan dulu sama dengan, kemudian blok kolom A, kurang, kemudian blok kolom B untuk mengurangi, kemudian teman-teman enter. Maka akan muncul hasilnya 70. Teman-teman tidak usah mengetik kembali manual, tinggal drag saja ke bawah atau tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti yang ada di tabel. Nah, ini kenapa negatif? Ini bukan karena salah, teman-teman, karena hitungannya betul ya, karena 12 dikurang 24, itu ya hasilnya negatif 12, seperti itu. Nah, kemudian untuk perkalian, nah, kalau semisal di keyboard teman-teman ada huruf X, itu bukan perkalian. Jadi perkalian di keyboardnya itu ada di keyboard nomor 8. Jadi nanti kalau semisal teman-teman ingin mengalihkan, misal kita akan kalikan ya sama dengan kemudian kolom A. Nah, kalinya itu teman-teman klik tombol shift, tekan tombol shift dan 8 atau keyboard nomor 8, maka akan muncul bintang teman-teman ya. Dan teman-teman blok kembali kolom B untuk mengalihkan, tinggal di enter, maka hasilnya akan muncul ya 6000. Ke bawahnya tinggal ditarik aja tanpa harus mengetikkan ulang rumusnya. Kemudian untuk bagi, jadi kita akan membagi kolom A dengan kolom B. Nah, caranya adalah teman-teman silahkan klik sama dengan. Nah, bagi itu bukan titik dua ya teman-teman, akan tetapi garis miring di Excel itu. Contohnya seperti ini, kita blok kolom A, garis miring, ini artinya bagi, dengan kolom B diklik. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan muncul 2,4. Kemudian kita akan tarik ke bawah seperti ini. Maka hasilnya akan muncul secara otomatis ya, tanpa teman-teman harus mengetikkan ulang rumusnya secara manual. Oke, kemudian untuk 30%, nah ini untuk presentasi, caranya cukup mudah teman-teman. Jadi kita hanya akan mencari presentasi dari kolom A ya di sini ya. Jadi 30%-nya itu dari semua kolom itu berapa. Jadi caranya teman-teman klik sama dengan untuk memulai rumus, ketikkan 30%-nya. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman kali. Oke, kali, ingat tanda bintang yang ada di keyboard nomor 8 ya. Kemudian teman-teman blok kolom A-nya dan enter. Nah, maka 30% dari 120 adalah 36. Selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti itu. Mudah teman-teman ya. Oke, kemudian potongan diskon. Nah, ini bukan dikalikan teman-teman. Kita disuruh mencari jika B ini dipotong diskon 10%. Jadi teman-teman ketikkan sama dengan, kemudian teman-teman klik terlebih dahulu kolom B. Kemudian kita akan mengalihkan terlebih dahulu, maka jangan langsung dikalikan di sini teman-teman. Jadi teman-teman kurang, kemudian kurung buka terlebih dahulu, klik kembali tombol kolom B. Nah, baru dikalikannya di dalam kurung kali 10%.
10%. Nah, ini. Nah, ingat kita harus mengalihkan terlebih dahulu di dalam kurung. Jadi B2, kemudian kurang buka, klik kembali B2, kemudian klik kembali B2 dikali 10%. Maka hasilnya akan muncul 45. Oke. Kemudian teman-teman tinggal drag ke bawah. Nah, maka jadi jika B dipotong diskon 10%, 50 dipotong diskon 10% jadi 45%. 30 dipotong diskon 10% jadi 27%, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Yang mana di sini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, caranya teman-teman klikkan sama dengan kurung buka. Nah, kenapa kurung buka? Karena kita akan membagi dan mengurangi. Jadi kalau semisal membagi dan mengurangi di awal harus di kurung buka terlebih dahulu. Oke. Klik jumlah penduduk pada tahun 2016, kemudian kurang. Kemudian klik jumlah penduduk tahun 2015, teman-teman, kemudian kurung tutup. Lalu kita bagi. Jadi nanti hasil pengurangan antara tahun 2016 dengan tahun 2015 ini kita bagi dengan jumlah penduduk tahun 2015 atau jumlah penduduk sebelumnya. Kemudian teman-teman enter. Nah, maka persentasinya adalah 67%. Jadi peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, peningkatan jumlah penduduknya adalah 6,7%. Nah, jika teman-teman yang munculnya adalah 0,00 berapa, maka teman-teman klik pada bagian 0, itu, kemudian teman-teman pilih yang persentasi di bagian nomor. Nah, ada tombol persen style di sini ya. Atau teman-teman bisa ketik CTRL, shift dan persen, atau juga bisa langsung diklik pada bagian number. Di sini ada persentasi, diklik saja. Nah, oke. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan angka desimalnya misal 2, tinggal close saja seperti ini. Oke, disesuaikan saja. Nah, ke bawahnya tinggal ditarik aja teman-teman, tanpa kita harus mengetik ulang rumusnya secara manual, karena biasanya untuk tes ujian seperti ini itu ada batas waktunya. Jadi gak mungkin untuk kita harus mengetik ulang rumusnya secara manual satu persatu. Oke, akan kehabisan banyak sekali waktu. Oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah persentase dari jumlah penduduk pria dan wanita. Nah, sebelum itu kita total terlebih dahulu jumlah penduduk pria dan wanita ini. Nah, caranya adalah sama dengan pakai rumus yang namanya rumus sum, teman-teman. Oke, kemudian kita blok kedua tabel ini, kedua kolom ini ya, jumlah penduduk pria dan wanitanya kita blok. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul totalnya adalah 6,750. Nah, selanjutnya cara menghitung persentasinya mudah aja. Kemudian kita ketik sama dengan teman-teman blok pada jumlah penduduk pria. Kemudian teman-teman tinggal bagi aja. Tinggal bagi dengan total jumlah penduduk antara pria dan wanita. Oke, jangan lupa untuk klik F4 teman-teman untuk mengunci yang nantinya kita bisa geser ke bawah seperti itu. Jadi kita klik enter. Nah, maka munculnya hasilnya akan muncul 52%. Nah, maksud F4 tadi adalah supaya kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Nah, kalau misal kita nggak pakai F4, contohnya tadi kita jangan pakai F4 nih. Diklik ininya ya. Nah, kita nggak pakai F4 nih, enter. Nah, pas ketika kita tarik, maka dia akan default atau akan error, teman-teman. Oke, jadi caranya pas ketika teman-teman klik F11 di sini, klik F4 untuk mengunci tabel, kemudian kita tarik ke bawah. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya terakhir, teman-teman, langkah terakhir kita akan mencari persentasi dari keuntungan, kemudian persentasi dari berapa jumlah keuntungan. Kemudian kita klik sama dengan. Nah, untuk keuntungan ini kita kurangi antara pendapatan dengan pengeluaran. Ini pendapatan, teman-teman, sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian enter.
maka hasilnya akan muncul 3 juta. Nah, ini 3 juta ini berapa persen sih keuntungannya dari pendapatan pengeluaran? Nah, caranya mencari persentase keuntungan mudah aja teman-teman. Sama dengan teman-teman blok kolom keuntungannya, kemudian bagi dengan pendapatan, kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan muncul 20%. Jika yang munculnya bukan 20%, teman-teman ubah ke persentase seperti tadi. Oke, saya kira untuk sesi pertama untuk latihan soal ujian masuk kerja atau menjadi perangkat desa atau admin, saya kira cukup untuk part 1 ini ya. Nanti kita akan lanjut di part selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu teman-teman, agar teman-teman mudah mendapatkan ilmunya, dan juga agar teman-teman bisa mengetahui updatean video terbaru dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.